sampai di situ, saya digebloskan ke penjara. Mantu saya Habib Hanif digebloskan ke penjara. Pengikutnya yang terbunuh itu dicap sebagai syuhada. Coba doktrin apa seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pola pikir serta kejiwaan Rizik Syihab ini memang sangat membahayakan bagi khalayak umum dan juga sangat membahayakan bagi orang-orang awam yang baru mengetahui tentang agama. Sangat membahayakan. Dan juga ceramah-ceramah provokatif Rizik Syihab ini juga sangat membahayakan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membahayakan bagi toleransi kebinekaan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan termasuk tindakan-tindakan serta pola pemikiran yang dilontarkan pada ceramahnya, pada mimbar-mimbar di acara maulid, selain menistakan maulid, menistakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi suatu ancaman dalam negeri. Saudara sebangsa tanah air, saya menemukan satu video di mana Rizik Syihab ini bukan hanya provokatif, bukan hanya perusak NKRI, bukan hanya perusak kebinekaan, tetapi juga sosok yang merasa dizolimi. Sosok yang selalu playing victim. Sosok yang selalu mengkambing hitamkan pemerintah. Simak video ini. Sudah sampai di situ, saudara, kita punya pengawal 6 santri, anak muda, usia produktif, bukan preman, bukan narkobais, bukan penjahat, diculik, disiksa, dibunuh, setelah itu difitnah, biadab. Betul, betul. Mereka terlibat semua tuh, saudara tuh. Ini sekarang yang lagi pada berkelahi, ini setan nih. Ini semua terlibat, saudara. Nggak sampai di situ, saya digebloskan ke penjara. Mantu saya Habib Hanif digebloskan ke penjara. Pimpinan FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Ali bin Alwi Al-Attas, saudara, rame-rame, saudara, termasuk Ustadz Haris Ubaidillah. Ya, itu adalah ceramah provokatif dari Rizik Syihab. Bin Syihab ini menceritakan di mana dirinya itu merasa terzolimi, merasa tersakiti, terkriminalisasi oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Apakah betul demikian? Mari kita ingat-ingat rekam jejak pada waktu itu. Ketika Rizik bin Syihab ini tidak patuh pada protokol, tidak patuh pada peraturan corona, yang mana tidak boleh berkumpul oleh pemerintah, tidak boleh membuat acara yang mengundang banyak kerumunan, mengundang banyak orang. Namun Habib Rizik Syihab ini itu malah justru melanggar aturan pemerintah. Dia mengadakan maulid Nabi, dia mengadakan pengajian yang mengundang banyak orang. Tatkala itu Rizik Syihab baru pulang dari Mekah, ya, kabur soal kasus mesumnya dengan Firza Hussein. Dia kabur ke Mekah, kemudian setelah dari Mekah dia pulang ke Indonesia, lalu dia mengadakan suatu acara maulid Nabi. Padahal pada waktu itu adalah musim corona, musim penyakit corona, di mana pemerintah melarang kita berkerumun, apalagi membuat acara-acara besar yang mengundang banyak orang. Itu tidak diperbolehkan. Nah, kami Habib Rizik Syihab ini malah ngotot, malah memaksakan kehendak untuk mengadakan maulid, kemudian isi maulidnya ya sama seperti ini, mencaci maki pemerintah, mencaci maki para kaum pribumi. Itu alur ceritanya, ya. Jadi teman-teman sebangsa setanah air, bahwasanya Rizik Syihab ini selalu merasa terzolimi. Dia teriak-teriak di mimbar seperti video tadi. Dia merasa pemerintah itu zolim kepada dia. Dia seolah-olah berada di jalan yang benar. Dia seolah-olah berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan para pengikutnya juga berada di jalan dia. Kalau pengikutnya ikut kepada dia, otomatis pengikutnya adalah berada di jalan yang benar. Inilah doktrin yang sesat dan menyesatkan. Saudara sebangsa setanah air, tatkala itu yang salah Habib Rizik.
bukan pemerintah. Rizik Syihab mengadakan acara Maulid Nabi, kemudian ditangkap, kemudian bahkan dibubarkan, kemudian ATM Rizik Syihab dan keluarga dan Front Pembela Islam itu diblokir semua. Itu adalah langkah yang benar. Coba kalau Rizik Syihab itu ya ngotot membuat Maulid Nabi, sudah dilarang membuat lagi, apa jadinya bangsa Indonesia? Apa jadinya penyakit-penyakit yang menyeramkan itu menelan korban jiwa lebih banyak lagi? Saudara sebangsa setanah air, bahwasanya goncangan jiwa Rizik Syihab ini dan cara berpikir serta cara bernalar ini memang sudah kategori suatu kerusakan yang menular bagi para pengikut-pengikutnya, yang sangat berbahaya. Pola pikir radikalis dan ekstremis semacam ini seharusnya harus di-stop, harus ditangkap, dan harus dibubarkan. Bahkan yang lebih top lagi adalah kebijakan pemerintah mempersulit imigran Yaman. Siapapun yang mengganggu NKRI, persulitlah ya, kependudukannya di Indonesia, termasuk imigran Yaman ini. Persulit saja pemerintah. Kalau caranya seperti ini, persulit saja. Gak usah takut-takut sama Front Pembela Islam ini, sama FPI ini. Buat apa kita takut-takut? Kalau kita takut kepada FPI, taruhannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan, Pancasila akan bubar kalau kita membiarkan ini semua. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dari paparan-paparan Rizik Syihab di mimbar-mimbar ini adalah suatu paparan yang playing victim, paparan-paparan yang membela diri, yang merasa terzolimi. Nah, kemudian KM50, yang salah siapa? Menurut Rizik Syihab, ya pemerintah. Pengikutnya yang terbunuh itu dicap sebagai syuhada. Coba doktrin apa seperti ini? Rizik Syihab itu kabur dari pemeriksaan polisi. Polisi sudah berkali-kali mengundang Rizik Syihab, namun Rizik Syihab tidak hadir. Polisi beberapa kali mengundang Rizik Syihab untuk diwawancarai keterangannya, tetapi Rizik Syihab tidak hadir. Malah Rizik Syihab melakukan safari pengajarnya ke rumah yang satunya lagi. Nah, disitulah polisi mengintai, ingin menangkapnya. Ya, ini prosedural polisi dong, dalam hal menangkap maling seperti itu, dalam hal menangkap penjahat seperti itu. Mau diundang secara terhormat tidak hadir, diundang secara baik-baik tidak hadir. Salah satunya ya secara paksaan. Itu saya setuju dengan polisi. Nah, yang jadi korban lagi-lagi adalah masyarakat pribumi. Yang jadi korban adalah pemuda pribumi yang kemudian meninggalnya dia dicap sebagai syuhada. Atau apa tidak dokter yang sesat seperti ini? Yang korban KM50 Laskar Pemuda itu dicap sebagai syuhada. Benar atau tidak dalam kaidah Islamiyah seperti itu? Membela yang tidak benar sampai meninggal, apakah syuhada seperti itu? Jadi Rizik Syihab ini satu provokator ulung dan salah satu playing fiktif ulung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.